Pada kesempatan saat ini, saya mau sampaikan dengan topik yang sangat menarik, yaitu dengan topik mendidik anak. Seringkali kita bingung sebagai orang tua yang baru, atau mungkin sebagai pemimpin, sebagai mentor, bagaimana untuk mendidik anak-anak kita, baik anak jasmani maupun anak rohani. Ini adalah materi yang spesial buat kita semua, agar kita menjadi mentor, menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu yang menginspirasi bagi anak-anak yang Tuhan percayakan di bawah kita. Nah, banyak sekali pasangan-pasangan yang bertanya-tanya, kapan waktu yang terbaik, yang tepat dalam mendidik anak? Sebenarnya, pendidikan anak yang paling tepat dimulai sejak diketahui adanya sosok janin dalam kandungan si ibu. Kenapa? Karena menurut biologis, bahwa terjadi sebuah kehidupan ketika sel telur dengan sel sperma ketemu, maka itu sudah dianggap sebuah kehidupan bagi medis. Dan bahkan menurut firman Tuhan juga hal yang sama, yaitu dalam Yeremia 1 ayat 5, firman Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti kita bisa melihat, bagi Tuhan, bahwa terjadi sebuah kehidupan, yaitu ketika belum terbentuk, belum lahir di muka bumi ini, masih mereka menjadi sosok janin. Itu merupakan nilai sebuah kehidupan bagi Tuhan. Nah, disitulah kita mulai membentuk mereka, mengajar mereka, kita mulai bisa mendidik mereka. Kenapa? Karena ini penting sekali, mulai sejak diketahui ada sosok janin, maka bagi orang tua, terutama bagi seorang ibu, harus wajib menjaga hati. Kenapa menjaga hati? Karena apa yang dirasakan oleh si ibu akan dirasakan oleh si anak. Kalau hati ibu penuh dengan kebencian, maka anak juga hatinya benci. Kalau hati ibu penuh dengan sukacita, anaknya juga penuh dengan sukacita. Kalau hatinya ibu itu penuh dengan kepahitan, maka anaknya juga penuh dengan kepahitan. Atau amarah, anaknya juga ikut marah. Namun sebaliknya, kalau hati ibu itu penuh dengan damai, anaknya penuh dengan damai juga. Penting di sini jangan menganggap enteng ketika kita sudah punya janin di dalam kandungan. Karena ini sangat mempengaruhi kepada si anak. Yang kedua yang dilakukan kepada orang tua yaitu mendoakan janin. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Karena perkataanmu itu punya kuasa untuk menciptakan masa depan. Jadi itu sebabnya perkatakanlah yang baik. Perkatakanlah yang sehat. Perkatakanlah yang penuh dengan kuasa, sehingga anak tersebut terbentuk sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan doamu. Tidak pernah didoakan, ya tidak pernah terjadi sesuai dengan apa yang kau harapkan. Ya. Yang ketiga, yaitu ucapkan firman Tuhan kepada anak. Ya. Kenapa? Karena anak ini akan terbentuk di dalam firman Tuhan waktu kita ucapkan. Mungkin bagi tugasnya ibu mendoakan. Tugasnya ibu itu berbicara kepada si anak. Tapi tugasnya si ayah, ayo ucapkan firman. Nah, paling mudah untuk mengucapkan firman yaitu bacakan kitab Amsal. Yang menarik, kitab Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Jadi kalau Anda baca kitab Amsal, ikutin tanggal di hari Anda membacakan. Seperti hari ini contohnya tanggal 18. Berarti ucapkan Amsal pasal 18. Dari awal sampai akhir, yaitu satu pasal. Besok Amsal 19. Jadi ucapkan itu sampai dari awal sampai akhir. Kenapa kita ucapkan Amsal? Karena Amsal itu penuh dengan hikmat. Jadi waktu kita ucapkan firman Amsal, kita sedang memindahkan hikmat di dalam diri anak. Nah, ini menarik sekali. Saya sudah survei beberapa teman-teman dan juga termasuk diri kami sendiri. Anak-anak yang diucapkan firman Tuhan itu begitu lahir, dia jadi anak penurut, cinta firman, suka hadirat Tuhan, jadi anak yang punya karakter yang baik, dan juga jadi anak yang berkarisma. Tapi anak kedua,
bagi teman saya dan kemudian mungkin bagi beberapa keluarga yang agak lalai karena anak kedua berpikir bahwa pastilah kita sudah dalam Tuhan, tidak perlu lagi ucapkan firman Tuhan. Maka begitu dia lahir, jadi anaknya membangkang. Jadi anaknya susah dikendalikan. Jadi ternyata pendidikan anak itu harus sudah dimulai sejak diketahui ada sosok janin. Nah, yang keempat, yang perlu dilakukan dalam mendidik anak, yaitu melatih otak. Dengan cara, yaitu si ibu tidak boleh nganggur, tidak boleh lemes-lemes, tidak boleh bermalas-malasan. Ya, yang dilakukan sama si ibu, coba ikut bernyanyi, ya, menyembah Tuhan. Nah, dengarkan lagu-lagu klasik. Karena ini akan menstimulasi otak anak untuk dia bisa berprestasi. Dan yang berikutnya, yaitu selain bernyanyi, si ibu harus melakukan kali-kalian dan bagi-bagian. Nah, ternyata yang menarik, kenapa sih keluarga-keluarga Yahudi ini rata-rata secara de facto ya, secara tertulis, itu mereka punya anak satu keluarga paling tidak satu S1. Tapi rata-rata kebanyakan mereka semua, maksud saya, mereka rata-rata S3. Ya, secara de facto S3. Satu keluarga pasti anaknya ada satu yang lulus S3, tapi rata-rata kebanyakan mereka lulus S3. Nah, waktu diselidiki, ternyata kenapa sih anak-anak Yahudi itu berprestasi? Karena ibunya punya kebiasaan. Waktu mengandung si janin, ibunya itu melakukan kali-kalian dan bagi-bagian. Kalau kita di Indonesia ini, si ibu dikasih tahu, udah jangan banyak mikir, jangan banyak aktivitas, udah tidur-tidur aja. Akibatnya, si otak ibu nggak jalan, otak anak jadi nggak jalan. Beda sekali sama orang Yahudi. Si ibunya itu kali-kalian bagi-bagian, maka si anak itu, otaknya itu jadi punya logika yang kuat. Punya otak kiri yang kuat dan otak kanan yang terbangun juga. Punya analisa yang tajam. Makanya kenapa mereka itu hebat sekali di dalam analisa. Kalau kita bisa melihat semua jagoan-jagoan ekonomi di dunia ini adalah orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu kalau bertempur itu udah punya kalkulasi perhitungan yang kuat. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu kalau bertempur nggak pernah kalah. Karena ini dia, si anak sudah dilatih sejak dalam janin, sejak ada dalam kandungan. Jadi saya rindu untuk setiap kita bisa mulai melakukan ini, bukan pada waktu mereka sudah ada di muka bumi, tapi waktu mereka masih ada di dalam kandungan. Nah, sekarang kita akan belajar ada 4 pilar dalam mendidik anak. Ketika anak ini sudah lahir, inilah pilar yang kita perlu lakukan dalam mendidik anak. Yang pertama, yaitu pilar ajaran, aturan, ketetapan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 3, 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini bagian pertama dalam mendidik anak adalah membuat aturan, membuat peraturan jelas, dan menyampaikan ajaran firman Tuhan. Sebab tanpa aturan main, anak akan terbiasa hidup liar, hidup semaunya sendiri, tidak mau diatur. Buatlah peraturan-peraturan sederhana di rumah sesuai usia si anak. Jadi mendidik anak adalah menyampaikan pengajaran, norma-norma, nilai-nilai hidup, aturan, hukuman, firman, maupun cerita-cerita, serta pengalaman yang mengandung di isi utama dari ajaran adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kekuatan, yaitu menyatakan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kelakuan, ya, membentuk mereka. Dan yang ketiga, mendidik di dalam kebenaran. Nah, inilah seringkali yang diabaikan sama si orang tua. Bahwa udahlah, lumrah saja, nanti dia ngerti sendiri. Nggak bisa. Pak Simon bagus, pernah memberikan pengajaran bahwa
Anak usia 0 sampai 12 tahun, kita harus memberikan ajaran tegas. AA, BB. Jangan abu-abu. Jangan bias. Jangan sampai membingungkan. Nanti begitu usia 12 tahun ke atas, baru kita berdiskusi sifatnya. 12 tahun ke bawah, Anda tegas. Sampaikan boleh-boleh, tidak-tidak. Harus clear. Nggak boleh ngambang. Nggak boleh diskusi. Nanti usia 12 tahun baru didiskusikan. Ya, karena anak begitu usia 12 tahun ke atas, mereka bahkan bertanya, why? Kenapa tidak boleh ini? Why? Kenapa tidak boleh itu? Karena Tuhan aja itu memberikan ajaran kepada yang dikasihi. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Wow, ini menarik sekali di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal pasal yang ketiga, di ayat 12, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Ya. Tuhan aja memberikan ajaran kepada anak-anaknya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seorang ayah yang mencinta anak harus berani menyampaikan ajaran dengan jelas. Karena setiap institusi saja, organisasi, keluarga, dan kerajaan Allah pun punya aturan main. Fungsinya untuk membuat yang boleh dan tidak boleh menjadi jelas. Bayangkan kerajaan Allah aja punya aturan main. Dalam perjanjian lama, ada 10 hukum Taurat yang kita tahu. Bahkan perjanjian baru juga kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada aturan main. Demikian juga dalam keluarga kecil Anda bikin aturan main sesuai usia si anak. Nah, ini menarik sekali. Yaitu kemampuan anak menyerap ajaran itu berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebagai mentor, sebagai orang tua. Yang pertama, kita harus mengerti satuan waktu. Jangka waktu konsentrasi anak secara umum lebih kurang 1,5 kali usia mereka dalam satuan menit. Jadi kalau anak itu usianya 2 tahun, kemampuan menyerap ajaran yaitu dikali 1,5 menit. Jadi kali 1,5 menit, sehingga kemampuan dia menyerap kalau anak itu usia 2 tahun, cuma 3 menit. Kalau anak itu usia 3 tahun, dikali 1,5, kemampuan menyerapnya 4,5 menit. Kalau anak itu usia 4 tahun, dikali lagi 1,5, kemampuan menyerap 6 menit. Kalau anak itu usianya 5 tahun, kemampuan menyerapnya 7,5 menit. Kalau anak itu usia 6 tahun, kemampuan menyerapnya 9 menit. Nah, jangan sampai anak usia 5 menit, anak usia 5 tahun, kita khotbahkan 30 menit. Bisa bengek tuh anak. Nggak ngerti apa-apa. Pasti jadi main-main. Pasti nggak konsentrasi lagi. Jadi sadarilah bahwa anak itu punya kemampuan yang terbatas. Yang berkembang sesuai dengan usia mereka. Berikutnya, bagaimana kemampuan anak dalam menyerap pengajaran? Yaitu daya tangkap. Kita perlu mengetahui bahwa anak menyerap pengajaran melalui panca indera, perasaan, emosi, dan secara daya tangkap mereka pun sebagai berikut. Mendengar satu arah, itu anak menyerap sampai dengan 30% maksimum. Jadi kalau kita ngomong satu arah, hanya cuma ngajar, hanya cuma berkhotbah, atau hanya cuma menyampaikan didikan nasihat satu arah, maka menyerapnya sampai 30%. Komunikasi 2 arah, berdiskusi, itu anak menyerap sampai dengan 50%, lebih baik. Melihat satu peragaan, anak itu akan menyerap sampai dengan 60%. Terlibat dalam peragaan, anak itu menyerap sampai dengan 80%. Jadi semakin banyak panca indera yang terlibat, melakukan, mendengar, melihat, meraba, mencium, semakin tinggi daya serap si anak. Jadi waktu kita mengajar anak itu jangan khotbah. Boleh sekali-kali, tapi lebih banyak coba diskusi, lihat peragaan. Nah tadi malam istri saya lucu sekali kasih lihat Instagram teman kami. Teman kami ini punya anak kecil yang ketiga. Ya ampun, usia kira-kira 5 tahun, dia bisa joget dansa ala Korea, exactly the same like Blackpink.
Nyanyinya sama, gayanya sama, usia 5 tahun, dari A sampai Z, bahkan tungkernya punya anak hebat banget. Ternyata anak ini sering lihat Blackpink. Makanya dia bisa bergaya persis A sampai Z. Kira-kira ada sekitar 3 menit atau 5 menit. Wow. Jadi rupanya anak bisa menyerap ketika dia melihat peragaan dan kemudian mulai melakukannya. Kita nggak pernah lupa apa yang kita lakukan. Bahkan kalau bersaksi itu nggak perlu pakai catatan karena keluar dari kehidupan. Jadi penting untuk mendorong anak itu terlibat dalam peragaan. Untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga dia akhirnya bisa ingat dengan baik. Ketiga, bagaimana kemampuan anak itu menyerap ajaran, yaitu dengan menirukan. Karena anak peniru yang ulung, apa yang didengar dia ucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dilihat akan dilakukan. Karena meniru itu memberi teladan, merupakan cara yang efektif dalam mendidik anak dalam suatu kebiasaan yang baik. Misalnya membuang sampah. Jadi kalau Anda buang sampah, yaitu kamu harus peragakan. Dan kemudian waktu kita mau ajarkan sama si anak itu, seperti papa, contoh mengambil sampah dan kemudian menaruh ke tempatnya. Tolong sampah di sebelah kamu itu kamu ambil dan taruh tempatnya. Sehingga dia ingat, sehingga dia lihat. Nah, ajarkanlah apa yang kalian lakukan. Lakukanlah apa yang kalian ajarkan. Jadi jangan sampai kita mengajarkan apa yang kita tidak ajarkan. Ini akan ini tidak akan dilakukan. Karena mungkin anak melupakan apa yang kita ajarkan, tapi dia tidak pernah melupakan apa yang kita perbuat. Wah, ini ada cara yang efektif dengan menirukan, dengan memberikan teladan. Berikutnya, yaitu cara anak menyerap ajaran lewat bermain. Bermain adalah pekerjaan anak-anak. Menurut penyelidikan dinyatakan bahwa anak-anak menambah penggalian pengetahuan melalui bermain, berprestasi dalam kegiatan. Anak-anak tidak akan pernah capek-capek dengan namanya bermain. Selalu ada energi dan kemauan untuk bermain, karena itu memang dunia mereka. Waktu bermain, ajarkan value. Sportif. Kalau kalah, legowo. Jangan sampai down, depresi. Ya, jangan sampai kita nggak mau bangkit lagi. Jadi kalau main itu diajarkan ya jujur, jangan curang. Kalau main itu diajarkan humble. Jadi kalau menang itu tetap bisa shake hand, ya, tetap bisa menginspirasi, bercerita kepada lawannya yang kalah. Jadi ini merupakan hal yang baik supaya waktu kita mendidik anak itu jangan kaku hanya cuma mengajar dengan kata-kata, tapi ajak mereka dengan bermain. Karena itulah dunia anak-anak. Berikutnya yaitu mengajar anak-anak lewat bernyanyi. Anak sangat muda dan senang belajar dengan nyanyian. Terlebih dengan gerakan, bahkan musik sudah terbukti bisa menjadi terapi meningkatkan IQ anak sampai dengan 12 poin. Hal yang luar biasa. Seperti contoh, mungkin kita nggak hafal Mazmur 42. Tapi waktu kita bernyanyi, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kita nggak lupa. Karena dengan bernyanyi itu kita menyerap pelajaran. Mungkin kita nggak hafal Mazmur 59. Tapi waktu kita bernyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita ingat. Demikian ajar anak-anak itu bernyanyi. Karena itu memberikan kemampuan untuk dia menghafal dan meningkatkan IQ. Itu yang pertama, pilar yang pertama, yaitu dengan memberikan aturan, memberikan ajaran. Yang kedua, pilar dalam mendidik anak itu memberikan disiplin, hukuman, ya, ketegasan. Ajaran tanpa hukuman membawa keadaan menjadi kacau. Jika tidak ada hukuman bagi yang melanggarnya. Hukuman atau pendisiplinan ada bagian dari pendidikan. Bagian dari mendidik adalah menghukum. Sebab mendisiplin anak
itu salah satu bentuk daripada kasih perhatian. Wow. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hukuman itu kita kejam sama dia. Hukuman itu diberikan waktu mereka melanggar. Kita berikan ketegasan, inilah yang seringkali kebanyakan orang tua nggak tega melakukannya. Nanti saya beritahu, Yesus pun dan Tuhan pun melakukan hukuman kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai bangsa Israel. Waduh, dihajar berapa kali supaya sadar. Fungsi hukuman adalah untuk menegaskan peraturan, untuk menyatakan kesalahan, menyadarkan seseorang berada di jalan yang salah, dan meninggalkan jalan tersebut. Firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anak-anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Justru waktu kita nggak hukum mereka, waktu kita nggak pukul mereka, mungkin kita nggak didik mereka, disiplin mereka, kita benci sama dia. Menjerumuskan mereka kepada kehancuran, menjebloskan mereka dalam jurang, yang mereka nanti akan jadi bumerang bagi kita sebagai orang tua. Ini keren. Ini menarik. 3. Karena disiplin tinggi, tetapi karena kasih sayang sangat rendah. Akibatnya, anak-anak memiliki jiwa pemberontak. Bayangkan, didisiplin terus, tapi nggak pernah dikasihi. Ya, anak-anak suatu kali akan melawan. Seperti presiden kita kedua yang menekan rakyat Indonesia akhirnya berontak. Seperti Gaddafi, di mana memerintah 42 tahun di Libya, Afrika Utara, akhirnya rakyat berontak. Oke, sekarang nggak bisa melawan. Nanti begitu dia besar, dia akan lawan. Seperti contoh Hitler. Hitler itu kan kenapa dia bisa membantai 6 juta orang Yahudi? Karena waktu kecil ayahnya itu jahat sama dia. Pukulin mamanya. Ditambah lagi, ayahnya tuh orang Yahudi, mamanya orang Jerman. Ditambah lagi, gurunya dia orang Yahudi, kejam sama dia. Satu kali dia dalam hati ngomong begini, nanti kalau aku besar, aku bantai kamu. Dan betul, begitu dia besar, dia punya power, dia lawan. Mungkin sekarang waktu kecil, anak kita gak bisa lawan kita. Tapi nanti begitu dia besar, begitu dia punya kemampuan, dia bisa lawan kita. Makanya penting harus seimbang. Berikutnya, jika kadar disiplin rendah dan kadar kasih sayang tinggi, akibatnya anak-anak jadi manja, besar kepala, spoil. Bayangkan dicintai terus, dikasih terus, diberi apa yang dia mau, tapi nggak pernah didisiplin, nggak pernah ditegur. Ini anak nanti jadi kurang ajar. Suatu kali saya melihat Instagram atau TikTok ya, itu gimana ada anak kecil yang pukulin mamanya, tendang mamanya, suruh mamanya. Wah, ini pasti memang anak itu kurang ajar, tapi pasti karena orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Membiarkan. Akhirnya anak ini menjadi sangat-sangat menyiksa orang tuanya sendiri. Ya. Jangan sampai kita jadi bulan-bulanan anak karena kita kurang mendidiknya. Berikutnya, yang ketiga, jika kadar disiplin rendah dan kasih sayang rendah, nah akibatnya anak merasa tertolak. Bayangin, nggak dicintai, nggak ditegur. Ya buat apa aku hidup? Buat apa aku ada? Dia rasa tertolak, nggak diapa-apain, didiemin. Salah, nggak ditegur, down, nggak dirangkul. Akhirnya anak ini memutuskan untuk bunuh diri. Buat apa aku hidup di dunia ini, aku nggak diharapkan, nggak diterima. Tapi yang menarik, jika karena disiplin tinggi dan karena kasih sayang tinggi juga, akibatnya anak-anak memiliki karakter ilahi. Wah, inilah yang perlu kita lakukan. Ini yang Yesus lakukan. Tangan kanan memberikan kasih, tangan kiri memberikan didikan. Nah, apa yang terjadi jika kita sudah kasih dan didik tidak berubah juga? Nah, inilah jurus Yesus yang terakhir. Ketika melihat muridnya, ketika melihat orang-orang sudah dikasih nggak bisa dididik, nggak bisa dikasih nggak bisa dididik, nggak bisa juga. Jurus terakhir yang Yesus lakukan yaitu memberikan kasih. Jadi seandainya dia nggak berubah juga, jurus terakhir kita harus memberi kasih, menerima, mengampuni. Saya percaya suatu saat anak itu akan menyadari, anak itu akan berubah. Ya, jangan takut. Jangan sampai kita
sungkan, lakukanlah bagian kita dengan memberi kasih dan memberikan didikan. Nah, dalam mendidik anak itu, dalam hukum anak itu ada harus mengerti. Yang pertama, kita harus mengerti satuan waktu. Amsal 13 ayat 24b, barang siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya, bukan setiap waktu, saudara. Kalau setiap waktu itu namanya ngamuk, pahit, itu namanya benci. Kalau kita mengajar dia setiap waktu, itu bukan mendidik. Itu namanya melampiaskan emosi. Jika orang tua mengajar dia tiap waktu, anak nggak lagi hormat, tapi jadi takut. Harusnya kita sebagai orang tua bukan bikin anak itu jadi takut. Anak itu hormat. Anak itu respect sama orang tua. Nah, makanya waktu kita mengajar dia, itu memberikan penjelasan. Ya. Papa perlu pukul karena kamu kurang ajar sama orang tua. Dan waktu setelah memukulnya, kita memberikan pengertian sekali lagi. Kalau kamu tidak begitu, pasti tidak dipukul. Papa minta maaf, mama minta maaf. Dan kalau dia terluka, tolong diobati. Itulah yang Tuhan lakukan. Dia memulihkan, mengobati, merangkul kembali kepada bangsa Israel yang telah dipukul di pembuangan. Bahkan telah dipukul di padang gurun. Dilakukan pemulihan, menyembuhkan luka-luka mereka. Nah, itu harus mengerti sebagai orang tua. Dan juga harus mengerti satuan waktu. Jangan dihajar terus. Jangan dipukulin terus. Jadi apabila kau marah, kitab Amsal, Efesus pasal 4 ayat 26, apabila kau marah, jangan kamu berbuat dosa. Apa itu marah yang berbuat dosa? Berarti ada marah yang tidak berbuat dosa. Marah itu ada dua. Marah yang bikin dosa dan marah yang tidak bikin dosa. Yaitu jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah tidak dosa, Bapak Ibu. Tapi marah yang berkelanjutan inilah yang dosa. Marah yang kau simpan ini yang jadi dosa. Marah yang babi buta, inilah yang dosa. Marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya marah itu mendidik dengan profesional. Hari itu kau marah, kamu sampaikan penjelasan, selesai profesional. Kembali jadi orang tua, kembali jadi sahabat. Nah, suatu kali ini terjadi sama teman saya, hamba Tuhan juga. Dia marahin anaknya, pukul anaknya, dan kemudian anak itu udah minta maaf. Pak, I'm sorry. Dan kemudian papanya nggak peduli. Hajar lagi. Dan kemudian setelah dihajar, didiemin. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, akhirnya anaknya pahit. Udah nggak mau ngomong terus sama orang tua. Orang tuanya telat. Mau rangkul lagi udah pahit anaknya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Cepat cairkan suasana setelah kita marah dengan memberikan penjelasan. Mungkin memberikan kepadanya pengertian. Serta juga meminta maaf. Bahwa marah itu ada momennya, bukan setiap waktu, tapi profesional. Yang kedua, dalam memberikan hukuman harus mengerti satuan ukuran. Tadi ada satuan waktu. Bukan setiap waktu, tapi sewaktu-waktu saja. Nah, ini kedua, satuan ukuran. Yesaya 11:4, ini menarik. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Perhatikan, Tuhan itu mengajar bukan selalu dengan tangan, tapi juga dengan perkataan. Dan dengan napas mulutnya ia membunuh orang-orang fasik. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata hukuman tidak harus dengan tongkat, tidak harus dengan tangan, tidak harus dengan pukulan. Perkataan pun bisa berfungsi sebagai tongkat, sebagai hajaran, sebagai hukuman, bahkan dalam beberapa hal bisa lebih menyakitkan. Nah, inilah sebagai orang tua yang kita harus paham
berbagai bentuk hukuman yang bisa kita terapkan, di antaranya memarahi dengan keras. Itu bentuk hukuman. Jadi jangan berpikir sempit. Hukuman itu harus dipukul. Yang kedua, bisa berteriak. Atau bisa mengancungkan tangan. Eits. Sepertinya hendak memukul, tapi tidak mukul. Itu juga bisa bentuk salah satu hukuman. Memukul bagian belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, jangan pukul di tulak kering. Jangan dipukul di bagian yang tidak ada daging. Seperti batok kepala. Ini akan masuk ke otaknya. Seperti di dada. Ini akan membahayakan jantungnya. Seperti itu tulak kering, ini akan luka. Tapi di bagian yang banyak daging, makanya Tuhan ciptakan di bagian bokong itu belakang supaya kau bisa duduk berjam-jam. Ada bantalnya, Tuhan kasih bantal dari surga. Nah, inilah yang kau pakai untuk memukul. Jangan dipukul di tangannya, di kakinya, di badan, di kepalanya. Ini bahaya, cacat. Kalau cacat bisa seumur hidup nanti. Dan yang menarik ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pukul, please, dengar ini. Jangan pakai tanganmu. Tapi pakai barang. Sehingga yang dia benci dan dia takutin bukan dirimu, tapi barang itu. Kalau kamu pukul pakai tanganmu, dia benci sama kamu. Dia takut sama kamu. Tapi kalau kamu pukul dengan sabuk, rotan, maka dia takut sama barang itu. Begitu anak itu nggak dengerin nasihat kita dengan perkataan kita, langsung kita ngomong gitu, mama ambil sabuk, udah langsung dia ketakutan. Anak itu nggak boleh takut sama kita. Anak itu harus hormat sama kita. Anak itu nggak boleh benci sama kita. Anak itu sayang sama kita. Biarlah barang yang jadi kambing hitam. Berikutnya, bagian dalam bentuk hukuman, yaitu dengan menjewer, menyentil telinga. Kenapa? Ini kan daging. Mengurung di kamar. Bentuk salah satu hukuman. Menjaga rumah sementara yang lain diajak keluar. Tidak diberikan uang saku. Hukuman kerja. Ya. Nah, saya sama istri itu tidak kasih uang jajan secara begitu saja. Tiap minggu mereka ada aturan main yang akan dilakukan, yaitu dengan membersihkan kamar pribadi. Walaupun kami punya pembantu, tapi kami ajar anak kami, setiap weekend, Saturday, you guys must be clean up your room. Bersihkan kamar kalian masing-masing. Baru uang saku diberikan kepada mereka. Nah, akhirnya anak-anak tertanam bahwa kita sebagai anak ini walaupun punya orang yang bantu, tapi kita juga harus bisa ngurus diri sendiri. Karena suatu kali guys, kamu akan jadi orang tua. Kamu akan meninggalkan rumah orang tua. Kalau kamu nggak latih mulai hari ini, hidup rapi, bersih, kamu nggak akan jadi orang yang baik. Kamu akan malu dengan pasanganmu. Nah, ini hal yang baik untuk kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, yang ketiga, dalam menghukum anak itu harus adil. Katakan adil. 3, 2, 1, adil. Hukuman yang adil tidak akan menimbulkan kebencian dan kepahitan. Dalam rumah tangga tidak boleh ada anak papa dan anak mama. Well, kadang-kadang walaupun ada di hati kecilmu, itu kayaknya kamu lebih menyayangi si bungsu, lebih suka sama si bungsu daripada si sulung. Tapi tidak boleh diungkapkan, disembunyikan. Kalau anak itu paksa datang sama kamu dan berkata, Papa lebih sayang sama Dede sama Koko. Wah, Kokonya tanya itu kan. Bingung kan? Papa sayang dua-duanya. Udah pasti ada perbedaan. Papa lebih sayang Koko apa Dede. Anda bisa ngomong begini. Dengan bijaksana. Ngomongnya begini. Papa itu sayang sama Dede, tapi Papa bangga sama Koko. Wih, itu seperti air sejuk yang membuat dia bangkit. Jadi, ayo sebagai orang tua itu jangan pilih kasih. Harus adil dalam kasih, dalam pemberian, dan lain sebagainya. Amsal 29 ayat 14.
Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Berarti keluarga yang tidak adil, maka keluarga tidak akan kokoh selama-lamanya. Pasti akan timbul pemberontakan, keributan. Keadilan membuat anak-anak merasa aman. Sebab ketidakadilan orang tua memicu pertengkaran di antara anak-anak yang satu dengan yang lain. Bayangkan, ini firman Tuhan. Bagaimana cerita tentang Yusuf dengan kakak-kakaknya. Jadi nggak bisa disalahkan Yusuf, ini salah orang tuanya. Kenapa kakak-kakaknya benci sama Yusuf? Kejadian 37 ayat 4, perhatikan baik-baik kata demi kata. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, itu kakak-kakaknya Yusuf, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak menyapa dengan ramah. Kita bisa lihat ulah daripada anak itu dibenci karena ayahnya yang pilih kasih. Yusuf dikasih baju baru, kakak-kakaknya dikasih baju bekas. Yusuf dikasih baju jubah yang cemerlang, yang mahal, yang mewah. Kakak-kakaknya dikasih baju biasa. Mulai sejak itu bencilah dan tidak mau menyapa dengan ramah. Itu sebabnya tim pendidik harus sehati. Yang pertama, suami dengan istri komunikasikan. Jangan beda pendapat. Nanti anak jadi bisa lari ke satu dan tidak akan mendengar yang lain. Demikian juga antara orang tua dengan kakek nenek. Beritahu, kalau lagi berkunjung atau ketemu dengan kakek nenek, beritahu kalau anak itu ada alergi apa, atau lagi sakit flu atau batuk, jangan dikasih es krim. Namanya opa, oma, kakek nenek itu mau jadi hero buat cucunya. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua sudah meninggalkan mereka. Jadi ketika ada cucu itu seperti, ini anakku yang baru. Dia mau jadi hero, mau kasih apa saja yang cucunya minta. Nah, harus beritahu kepada orang tua, kakek nenek, supaya sehati. Mana yang boleh dan mana tidak boleh. Kemudian berikutnya sehati antara orang tua dengan guru. Puji Tuhan. Sekarang sejak ada zamannya WhatsApp, maka dibikin grup antara orang tua sama guru. Sehingga kalau si anak itu nggak ngerjakan tugas, maka gurunya beritahu. Kalau misalnya orang tuanya ternyata bisa lagi ada kendala masalah rumah tangga, bisa beritahu sama guru untuk bisa beritahu kondisinya, sehingga ada kesatuan hati. Berikutnya kesatuan hati antara orang tua dengan pembantu. Beritahu kepada pembantu jam berapa harus tidur, jam berapa harus makan dengan jelas. Kan mereka dibayar untuk melakukan itu, berarti mereka akan nurut. Sehati dengan tim pelayanan di sekolah minggu. Beritahu kalau di sekolah minggu itu anak-anak ada alergi apa, sehingga si guru sekolah minggu nggak bingung. Dikasih kacang alergi, nanti ada di karpet juga alergi. Ya, beritahu juga kalau anak ini nggak suka terhadap apa, sehingga si guru itu nggak pusing, guru sekolah minggu. Ya, demikian juga guru sekolah minggu harus beritahu kepada orang tua. Kita sebagai mentor di sebuah gereja, beritahu kalau memang anak ini ternyata kok kenapa murung, sedih, ada sesuatu mungkin dalam keluarga, beritahu sama orang tuanya sebagai tim pendidik. Nah, ini harus dikomunikasikan semua. Ya. Berikutnya, dalam pilar mendidik anak, yang ketiga. Dari pilar pertama tadi aturan, pilar yang kedua yaitu hukuman atau disiplin, dan pilar ketiga dalam mendidik anak itu hadiah atau reward. Hadiah memberikan penerimaan, merupakan apresiasi atau penghargaan, memotivasi orang melakukan yang sama lagi, serta membangun hubungan pribadi. Hadiah membalas luka dari hukuman, memecahkan kekakuan dari aturan-aturan yang dibuat. Hadiah diberikan ketika anak melakukan aturan atau ajaran. Jadi kalau dia salah, kau hukum. Tapi kalau dia benar, kau puji. Kalau dia salah, kau tegur. Waktu dia melakukan
firman, kau berikan reward. Melakukan ajaran, kita berikan hadiah. Nah, inilah bentuk daripada hadiah yang kita bisa berikan. Reward yang kita bisa berikan. Yang pertama, bentuk hadiah yang kita bisa berikan yaitu pujian. Ini ada hadiah yang paling murah meriah, sederhana, efisien, yaitu pujian. Pujian itu harus diberikan dengan sewajarnya, bukan lebay. Ya, pujian bukan bujukan rayuan gombal. Katakan pada anak, thank you, well done, good, bagus, selamat belajar, semoga sukses. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus memulai karirnya, sebelum Yesus memulai pelayanan, Yesus dipuji dulu oleh Bapa di surga. Makanya dalam waktu 3,5 tahun, Yesus melayani dengan sangat produktif, efektif, dan maksimal. Padahal 3,5 tahun bukan waktu yang cukup panjang untuk membuat sejarah. Bagi seorang kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk bawa perubahan bagi negara. Bagi seorang kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk bawa perubahan bagi daerah. Ini Yesus 3,5 tahun, tapi begitu efektif. Kenapa? Karena dipuji, di backup sama orang tuanya, sama Bapa di surga. Demikian, hal yang sama kalau kau pengen lihat anakmu berprestasi, lepaskan kata-kata pujian, eliminasi perkataan sia-sia. Kalau kau menegur, tegurlah pribadi. Ini sebuah prinsip ya. Kalau Anda mau puji, puji publicly. Sekali lagi saya ulangi, kalau Anda mau tegur, tegur secara privately. Kalau Anda mau puji, pujilah secara publicly. Jangan dibalik. Kita tegur di depan umum, kita puji bisik-bisik. Anak jadi spoil, anak jadi lemah, anak jadi sakit hati. Buat apa aku ada di dunia ini, aku dipermalukan di depan umum. Yesus, lihat Bapak. Yesus itu kalau negur itu pribadi. Tapi Yesus kalau puji depan umum. Boleh kita memuji orang di luar sana. Tapi harusnya kita lebih banyak memuji orang dalam rumah daripada orang yang ada di luar rumah. Kita ini lebih suka muji orang di luar rumah, tapi justru kita tekan orang di dalam rumah. Akhirnya orang dalam rumah jadi kecewa. Dan ingat, your word is not just communication, but your word is creation. Kata-katamu bukan sekedar komunikasi, kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati waktu kita berkata-kata, sebab kata-kata bisa mendatangkan berkat bagi masa depan orang itu, dan kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk. Jadi kalau mau tegur begini caranya, yaitu kita harus pindahkan angle kita. Kalau lihat gelas ini, botol ini kosong separuh, jangan bilang, air ini sisa separuh, bukan. Tapi kita katakan sebaliknya, air ini penuh separuh. Jadi kamu nih nakal, bandel, susah diberitahu. Bukan begitu. Anak baik tidak demikian. Anak baik itu dengerin orang tua. Anak baik itu rajin belajar. Jadi bukannya mengatakan kau bodoh, kamu nakal. Tapi sebaliknya dengan kata-kata yang baik dikemas menjadi sebuah teguran. Itu namanya pujian juga. Berikutnya yang kedua, bentuk daripada reward atau hadiah, yaitu uang. Uang merupakan alat motivator yang luar biasa. Orang akan melakukan apa saja demi uang. Loh, Anda kerjakan karena uang. Ya, Anda melakukan perintah bosmu ya karena uang. Ya, termasuk ternyata uang ini alat motivator bukan cuma buat orang dewasa. Anak-anak dan orang tua pun karena uang. Kebetulan kami kan tinggal di Australia. Jadi waktu anak kembar kami lahir itu istri saya sempat kewalahan ya nangani satu anak dua sekaligus, itu seperti dunia terbalik lah, menyusui dua anak, kemana-mana harus dua anak. Tapi begitu kadang orang tua datang, orang tua saya datang, kemudian kita kasih uang, itu membuat orang tua kami jadi sangat senang sekali. Walaupun dia tidak minta, tapi dia jadi makin enjoy dan mencintai kami sebagai anaknya dan juga cucunya. Jadi orang tua saja senang diberi uang, demikian juga anak-anak. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan uang atau memberi uang kepada anak-anak dalam bentuk hadiah. Yang pertama, arahkan dan motivasi anak untuk menabung, untuk saving, ya, dari uang yang didapatkan maupun uang dari Chinese New Year, dari Natal, ataupun dari ulang tahun, dari teman-teman.
ajarkan anak itu untuk masukkan dalam tabungan. Sebab kalau dia pegang cash, itu bisa digunakan. Kenapa? Karena melatih anak supaya jangan jadi boros. Nah, kenapa sih jadi royal? Kita boleh murah hati, tapi tidak boleh jadi royal. Royal itu kan nggak hidup ya. Kita tuh harus murah hati, bukannya royal. Nah, penting di sini diajarkan sejak kecil untuk anak itu menabung. Karena kalau dia nabung, akhirnya udah tersimpan dan sampaikanlah bahwa anak nanti tabungan ini digunakan waktu kamu membutuhkan, waktu kamu nanti ke depan, di mana kamu begitu sudah dewasa, begitu kamu lulus sekolah atau kuliah, kamu bisa pakai. Ya. Yang berikutnya ada bentuk motivasi anak dalam mengajarkan uang itu, menggunakan uang itu, motivasi anak untuk nggak cinta uang. Karena ini mengerikan sekali dalam 2 Timotius 6 ayat 10 berkata bahwa akar, berarti cikal bakal ya, bibit segala kejahatan ada cinta uang. Jadi merupakan kejahatan yang kita lihat di depan televisi, kejahatan yang bahkan orang lakukan kepada kita, atau kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain, itu sumbernya satu, cinta uang. Nah, kalau bawa baris dalam kehidupan, yang kita perlakukan, ajarkan anak-anak untuk memberi. Ini merupakan salah satu mencabut akar cinta uang. Supaya dia jangan jadi bapak segala kejahatan, yaitu dengan memberi. Karena memberi itu menyunat, supaya kita nggak materialistis. Memberi itu adalah obat penawar dan racun mementingkan diri sendiri. Nah, orang kalau nggak pernah memberi itu jadi greedy, serakah. Orang nggak pernah memberi itu jadi jahat. Makanya di sini diajarkan untuk Anda giving, memberi persembahan, memberi perpuluhan. Kan orang tua yang sudah memberi perpuluhan. Ajarkan, melatih, tujuannya supaya melatih si anak untuk bisa respect kepada pemberian. Kalau dia setia dalam berkat kecil, dia akan percayakan berkat besar. Juga memberi kan salah satu kunci diberi. Ya. Juga digunakan uang itu untuk keperluan yang dia butuhkan. Keperluan sekolah kah, keperluan mainannya kah, keperluan kebutuhannya sehari-hari, jajanannya kah. Ya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua memang juga akan mengeluarkan biaya untuk hal-hal itu, tapi menyalurkan melalui sistem hadiah. Nah, di kita lihat berikutnya, yang berikutnya, bagaimana ya. Yang ketiga, inilah bentuk daripada hadiah yang kita bisa berikan. Jika engkau meminjam uang kepada anak-anak, maka jangan sekali-kali engkau lupa untuk mengembalikan. Anak tidak akan pernah menabung lagi selama-lamanya, karena itu merusak hidupnya. Nah, bulan Februari kemarin, saya sempat memberkati nikah. Nah, biasanya di dalam pemberkatan itu kami memberi kesempatan bagi si mempelai untuk mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada kedua orang tua. Ternyata si pengantin perempuan ini datang sama mamanya dan berkata, "Mama, aku kecewa sama mama." Kaget mamanya. Karena waktu mama pinjam uang dari tabungan saya, mama nggak pernah kembalikan sampai hari ini. Aku nggak lupa. Mamanya kaget. Langsung mamanya peluk, sorry. Nah, jadi penting di sini bahwa anak itu kalau kau pinjam uang, kau kembalikan. Dan upayakan nggak usah kau pinjam. Biarlah itu berkat buat dia. Ya. Kalau kepepet banget, boleh kamu pinjam, tapi jangan lupa untuk kembalikan. Berikutnya, bentuk hadiah yang kita bisa lakukan barang. Hadiah itu berarti bagi anak. Anak itu hasil prestasi. Berikan reward kepada anak dengan barang, baik yang bisa dipakai maupun yang bisa bermanfaat buat dia. Dan ini menarik. Kaitkan barang itu, ya, artinya gini, berikan reward kepada anak-anak yang sesuai dengan dia punya prestasinya. Jadi kalau prestasinya biasa, ya berikan barangnya biasa. Kalau prestasinya luar biasa, berikan barang yang luar biasa. Jangan berikan barang yang luar biasa di prestasi biasa. Maka anak itu akan nanti mengharapkan yang lebih besar lagi ketika prestasi besar. Nah, berikutnya, terakhir, bentuk hadiah yang kita bisa berikan pada anak-anak itu janji. Yang pertama pujian, yang kedua bisa uang, yang ketiga barang, yang keempat janji. Hadiah yang bisa kita lakukan memotivasi anak-anak itu janji. Kita bisa katakan kalau kalian rukun, tidak nakal, weekend mau bisa main. Ya.
Jadi jangan sampai Anda memberikan games, tapi anak itu sampai melupakan mengabaikan sekolah. Dan Anda kalau memberikan games atau memberikan handphone, itu jelaskan bahwa Papa juga perlu tahu atau Mama perlu tahu key password-nya. Artinya untuk membuka lock password handphone itu. Jadi jangan berikan handphone kepada anak-anak kalau dia tidak memberikan kunci password untuk membuka handphone itu. Karena anak itu harus bisa open sama orang tua. Kecuali nanti begitu anak itu sudah menikah, terserah. Tapi anak itu sebelum menikah, dia masih ada dalam pengawasan orang tua, dia harus bisa open. Semakin besar hadiah yang kita janjikan, kita kaitkan dengan permintaan prestasi yang besar juga. Janji harus ditepati. Atau justru akan merusak karakter anak. Karena sifat anak sangat mengharapkan dan mengerat janji. Anak akan terluka dan kepahitan jika orang tua ingkar janji. Itu sebabnya jangan banyak ngomong kalau kita nggak bisa tepati janji. Itu sebabnya tahan kalau kita memang belum mampu untuk bisa menepati janji. Janji diucapkan bukan untuk di show off, tapi janji diucapkan untuk memotivasi dan untuk kita bisa tepati. Itu yang penting buat kita dalam memberi janji. Yang terakhir, pilar dalam mendidik anak yaitu keteladanan. Pilar pertama, aturan main, ajaran. Pilar kedua, didikan, hukuman. Pilar ketiga, yaitu reward, hadiah. Pilar keempat adalah keteladanan. Ini yang paling penting. Hal terakhir mendidik anak adalah keteladanan. Tanpa keteladanan, ajaran kita akan kehilangan otoritas. Dianggap dicemooh oleh anak, dianggap munafik. Tanpa keteladanan justru membuat anak jadi kecewa, kehilangan figur untuk melakukan apa yang kita ajarkan. Karena anak ada peniru yang ulo. Firman Tuhan berkata 1 Timotius 4:12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Termasuk anakmu sebagai orang percaya dalam perkataanmu. Pertama, ayo jadi teladan, perkataanmu berkualitas, bukan sembarangan. Yang kedua, tingkah lakumu. Ayo, tingkah lakumu ini harus jadi teladan, jangan sembarangan. Ketiga, dalam kasihmu, ya, jangan jadi orang yang kikir, jadi orang yang jahat. Keempat, dalam kesetiaanmu, ayo jadi orang yang setia sama Tuhan, keluarga. Ya, yang kelima, dalam kesucianmu. Maka anak itu akan respect sama kita. Keteladanan proses mendidik anak yang sangat sederhana, namun sangat efektif karena mudah dimengerti. Wah, kalau Anda tuh ngajar ya, tapi Anda tidak lakukan, apa bedanya sama iblis? Iblis itu tahu firman, tapi iblis tidak melakukan firman. Ya. Kalau saya yang ngajar anak, buang sampah jangan sembarangan, tapi saya sendiri buang sampah sembarangan. Suatu kali, saya lagi nyetir mobil, makan kacang, di jalan sama anak-anak lagi road trip, kemudian saya buka kaca. Kalau di Australia saya nggak lakukan ini, tapi pas lagi di Indonesia, saya buka kaca, saya buang sampah, jebret. Kemudian langsung istri saya tegur, kamu nggak boleh ngajarin anakmu begitu. Kamu ngajarin anak jangan buang sampah sembarangan. Kamu sering buang sampah sembarangan. Iya juga. Anak saya tersenyum. Wah. Terus satu kali, kalau kan di Australia, enak memang di Australia itu, saya jadi lebih teratur ya, artinya nggak sembarangan seperti di Indonesia. Di Australia itu kan lampu merah, saya berhenti pasti. Ya, itu pasti karena ada red light, biasanya ada kamera lightnya. Nah di Indonesia seringkali saya, karena di Indonesia saya pikir saya bablasin jebret, begitu lampu merah saya tembusin. Wah, anak saya tegur saya, Pak, kok Papa ngajarin saya kok nerobos lampu merah? Iya juga betul. I'm sorry nak. Sejak itu saya jadi harus sebagai pendeta jangan cuma pinter ngajar firman Tuhan, tapi dalam keteladanan lebih penting. Maka anak akan melakukan apa yang kita ajarkan, karena anak tidak melakukan apa yang kita tidak ajar, apa yang tidak kita lakukan. Ya, jadi saya rindu setiap kita jadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Amin. Sampai di sini kita sudah belajar tentang pilar mendidik anak. Yang pertama aturan, yang kedua hukuman, dan ketiga hadiah, dan keempat keteladanan. Baik, kita buka ruang tanya jawab. Silakan waktu dan tempat, Pak Simon bisa bantu kami. Baik, Kak Jojo, ya terima kasih untuk pengajarannya di pagi hari ini. Ya, pertanyaan yang sudah diajukan pertama adalah bagaimana agar suami istri sehati dalam mendidik anak.
Karena kebanyakan para suami berpikiran kalau soal mendidik anak adalah tanggung jawab istri. Oh, ini yang salah besar. Justru ya, suami itu punya peranan yang penting. Ayah itu punya peranan yang penting karena ayah itu dalam bahasa aslinya sumber. Berarti kalau sumbernya bersih, maka anak-anaknya bersih. Sumbernya kotor, anak-anaknya kotor. Kalau sumbernya itu nggak pernah menetapkan ajaran, aturan main, tidak pernah mendisiplin, maka anak-anaknya jadi liar. Makanya sebuah survei di CNN, di Pria Sejati itu pernah diteliti. Jika ayahnya bertobat, ibunya tidak bertobat, maka 70% anak-anaknya akan mengalami pertobatan. Namun sebaliknya, jika ibunya bertobat, ayahnya tidak bertobat, maka anak-anak itu akan diselamatkan cuma sampai maksimal 30%. Wow. Kehadiran ayah dalam mendidik, dalam pertobatan, itu punya peranan lebih kuat daripada si ibu. Jadi kalau kita mau melihat anak itu berprestasi, anak itu punya karakter ilahi, jangan serahkan sama ibunya saja. Tapi ayah juga, karena kalian punya 4 mata yang lebih terang dibandingkan cuma 2 mata. Mungkin yang dilihat ibu tidak bisa dilihat ayah, yang dilihat ayah tidak bisa dilihat ibu. Nah, kedua-dua ini penting menjadi tim pendidik bagi anak. Nah, sebagai contoh, istri saya, walaupun dia orang yang tegas, tapi karena cintanya kepada anak begitu berlebihan, jadi dia nggak bisa terlalu menekan, lebih membiarkan, mentoleransikan si anak. Sehingga ketika anak itu dipanggil doa, nggak mau berkali-kali didiemin. Atau anak itu disuruh belajar berkali-kali didiemin. Saya bilang nggak bisa gitu dong, kamu harus tegas. Itulah sifat ibu mungkin kadang-kadang ada agak kurang berani ketegasan. Jadi saya masuk. Saya ngomong, nah ayo kita doa. Nah, belajar. Langsung mereka kok bisa mendengarkan dan melakukannya. Perhatikan tim pendidik ini harus 2. Atau sebaliknya juga, kadang-kadang saya suka ingetin anak saya, ayo waktunya makan, kumpul. Mereka masih di kamar. Saya bilang, Hen, coba panggil. Akhirnya dia turun. Jadi dua-dua ini punya peran kuat kalau berjalan bersama-sama. Amin. Baik, ya. Yang kedua, Pak. Saya single mother, usia anak 13 tahun laki-laki. Sekarang ini sikapnya suka membantah, menjawab, talkative. Sudah tidak ada komunikasi dengan bapaknya dari lahir. Apa karena tidak ada figur ayah? Ya, jadi dalam hal ini peranan ibu yang single mother ini harus bisa berperan juga sebagai ayah. Fungsi ayah kan ada 3 ya. Pertama sebagai provider, penyedia. Yang kedua sebagai protection, perlindung. Ya. Lindungi. Yang ketiga, P sebagai pendidik. Ini yang perlu dilakukan sebagai ayah. Nah, selama peranan ini ibu lakukan, maka anak itu akan terobati ketiadaan hadirnya ayah. Jadi minta juga untuk Tuhan bisa menjadi ayah buat anak ibu yang 13 tahun ini. Dan yang penting adalah ibu boleh mengasihi, memperhatikan, tapi juga pendisiplinan harus ada kepada anak ini. Kalau misalnya masih kurang, bisa libatkan dengan mentor-mentor rohani, seperti di Komsel, supaya bisa jadi figur mungkin sebagai sahabat yang dia dengar. Atau ibu juga bisa panggil teman-teman yang dia respect, yang dia dengar, untuk memberitahu tentang anak ini, tentang arahan anak-anak ini supaya bisa juga teman-teman yang memberitahu. Jadi bisa menggunakan bagian-bagian pertama Tuhan, yang kedua teman-teman yang direspek, yang ketiga mentor rohani. Bisa libatkan juga. Pinter-pinter seperti kita sebagai seorang single mother. Amin. Yang ketiga, Pak, mendidik metode punishment dan reward di usia 10 dan 5 tahun kadang efektif, kadang tidak. Apakah ada metode atau cara lain menegakkan kedisiplinan yang tegas dan tidak bias?
Oke, dari Pak Simon mungkin mau tambahkan soal ini karena aku senang sekali kemarin Pak Simon sampaikan tentang Ya, usia 12. baik. Ibu, kalau misalnya dalam hal pendisiplinan, itu memang secara psikologis, itu hanya bisa dilakukan di usia 0 sampai 5 tahun. Jadi di 0 sampai 5 tahun tidak boleh ada kompromi, apapun pendisiplinan yang ibu mau buat, itu hanya bisa ditaruh di situ. Usia 5 sampai 13 tahun, itu orang tua sebagai supervisor. Supervisor artinya pendisiplinan yang diajarkan di usia 0 sampai 5 itu apakah dilakukan atau tidak. Kalau tidak dilakukan, diberikan punishment, kalau dilakukan, diberikan reward. Tetapi di atas 13 tahun, Bapak Ibu sebagai orang tua harus sebagai teman kepada anak. Jadi ngomongnya nggak boleh lagi pakai pendisiplinan, nggak boleh lagi melarang-melarang, atau nggak boleh lagi pakai harus-harus, tetapi memberikan pandangan. Misalnya kalau anak nanya, "Mah boleh nggak pakai tato?" gitu. Nah, itu udah nggak bisa lagi di usia di atas 13 tahun. Nggak boleh, udah nggak bisa lagi. Tapi pakai pandangan. Menurut kamu, penting nggak tato itu? Menurut kamu untungnya apa buat kamu? Misalnya gitu. Nah, kemudian kasih pandangan, contoh misalnya, nih mama punya teman begini-begini, mereka tadinya bikin tato, ternyata begitu udah lulus kuliah, susah cari kerja. Nah, jadi begitu Bu pendekatannya, tapi kalau di usia 0 sampai 5, itu nggak boleh. Nah, kalau udah 10 tahun, sudah telat. Nah, kalau misalnya memang sudah telat, tetapi tetap harus dijalankan, ini prosesnya agak panjang, tetapi bisa. Misalnya, punya waktu berdua, ajak makan, ajak pergi ke tempat-tempat di mana dia bisa konsen, fokus untuk ngomong, dan bicara dari hati ke hati. Misalnya, Bapak Ibu orang tua sebagai orang tua, akui bahwa harusnya ya nak, papa sama mama tuh, atau mama misalnya, melakukan pendisiplinan itu harusnya sejak kalian kecil, tapi ini terlambat. Sekarang gimana ya caranya supaya kita bisa ngomong? Karena bagaimanapun harus ada aturan, bagaimanapun mama adalah orang tua, kamu adalah anak, bagaimana caranya supaya kita berdua kerjasama, supaya ada tanggung jawab. Tujuan mama adalah supaya kamu baik, supaya kamu nanti setelah dewasa, kamu bisa ke dunia, kamu bisa bertumbuh, bisa survive, gitu. Kira-kira begitu Pak, pendapat saya. Silakan ditambahkan Pak Juju. Keren, ya. Bapak Ibu, saya punya waktu setiap malam sama anak-anak kumpul untuk mesbah keluarga. Nah, biasanya sebelum mesbah keluarga, itu kan waktunya konsentrasi ya, anak-anak udah selesai dengan kerjaannya, dengan mainannya, dengan sekolahnya, dan kemudian kita kumpul jam 10.30. Nah, sebelum doa itu biasanya saya dan istri menyampaikan value-value, nilai-nilai, teguran-teguran. Dan disitulah kemudian saya mulai coaching, artinya setelah doa, oke, besokannya ditanya, sudahkah kamu melakukan? Nah, contoh sebagai hal yang menarik adalah waktu kita mau negur anak untuk berhenti main, ya, kita jangan ngomong, ayo berhenti, jangan begitu. Tapi kita follow up, artinya, nah, kamu masih boleh main, tapi waktunya 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Oke, nanti begitu udah 2 menit, ibu atau bapak datang lagi ke kamarnya. Nah, 2 menit lagi ya mainnya ya. 2 menit lagi ya. Oke, nanti begitu sudah selesai, bapak ibu bisa datang lagi. Nah, sudah selesai waktunya. Ayo sekarang kita kumpul untuk makan. Ayo kita kumpul untuk pergi. Nah, itu. Jadi seperti ada coachingnya, follow up-nya membuat anak itu jadi seperti dibimbing, bukan seperti diatur, dikendalikan, tapi dibimbing. Nah, itu anak akan lebih gampang menerima dan berubah. Berikutnya, Pak. Ya, tambahin juga Pak Jojo, ke depan bikin aturan main. Kamu mainnya jam sekian sampai jam sekian ya, gitu. Yes. Ya, bikin komitmen bersama. Ya, baik Pak. Yang berikutnya, usia anak saya 12 tahun laki-laki. Dia sangat aktif berbicara sampai nggak ada henti-hentinya. Diberitahu suka menjawab balik. Apa yang harus saya lakukan? Saya terus doakan. Apakah sudah diberikan penjelasan bahwa, nah, ada waktunya juga kamu mendengar supaya kamu bisa tenang, atau bisa juga kita seperti, mungkin memang gini Pak Jojo, memang orang anak yang pintar yang suka ngomong itu ciri-ciri orang pintar Pak. iya ya, Ciri-ciri orang pintar, iya. Nah, jadi anak yang pintar itu dia suka mau jawaban yang bisa diterima oleh pikirannya dia. Jadi kalau nggak bisa diterima dia akan tanya terus. Nah, disinilah memang orang tua harus sabar untuk menjelaskan. Orang tua juga perlu membaca banyak literatur supaya cara menjawabnya itu secara
logical, jangan secara ya katanya begitu, ya kan? Anak bisa nggak terima apa kalau itu memang ciri-ciri orang pinter. Iya, iya, Ciri-ciri iya. anak pinter begitu, ya. Justru anak kalau nggak ngomong atau nggak aktif, kita curiga, Betul, ini betul, sakit. Pak. Betul, Nah, zaman sekarang banyak anak-anak yang susah ngomong kan. Nah, ini betul. baik juga sih bisa ngomong, tapi paling tidak gini, kalau memang ibu atau bapak mau bicara, mbak sebentar, bapak mau Hmm. ngomong dulu, mau ngomong tolong didengar, mungkin kasih gitu. Atau juga bisa alihkan pembicaraannya seperti kepada satu tempat, satu barang. Misalnya, nah coba lihat ke atas itu ada burung di udara, nah papa mau cerita. Nah, gitu. Tapi sementara dia bercerita, is okay aja, fine-fine aja, dan doakan supaya dia punya perkataan juga bisa lebih hati-hati, tidak sembarangan ngomong. Itu intinya. Berikutnya, Pak. Oke. Halo Pak Jojo, saya dari umur 4 tahun sudah pisah sama papa karena orang tua cerai. Karena tidak merasakan kasih ayah, efeknya saya jadi sangat sulit percaya Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Iya, pertama mungkin bisa punya mentor rohani ya, yang bisa mengayomi dalam sisi ayah ya. Dan yang kedua, bisa nanti berdoa minta pasangan hidup yang bisa menutupi figur ayah. Yang ketiga terutama ini yang paling penting, yaitu minta Tuhan sebagai ayah, bapa, segala bapa yang baik untuk menjadi figur ayah dalam kehidupan kita. Sehingga ini akan menolong ketiadaan ayah di dalam kehidupan kita sepanjang yang ada kita lalui ini. Sebab memang kadang-kadang kita nggak bisa salahkan juga orang tua pun kenapa dia bisa bercerai, meninggalkan saya dan sebagainya. Tapi kalau tidak, kita bisa menutupinya lewat firman Tuhan, menutupinya lewat dengan meminta Tuhan jadi bapak, mentor yang tidak pernah mengecewakan. Itu dari pandang saya. Apa mungkin dari Pak Simon mau tambahkan? Ya, tambahan dari saya gini Pak Jojo, memang figur papa ini penting sekali. Dan saat ini kalau Bapak Ibu baca ya di literatur, di surat kabar, pelecehan seks itu di Indonesia menaik tajam. Dan sangat terbuka karena jadi viral kan, karena sudah banyak sosial media. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak yang kehilangan figur ayah adalah saat ada laki-laki masuk, misalnya teman yang bisa memberikan kasih sayang dan perhatian, itu gampang jatuh. Nah, itulah sebabnya saran kami sebagai pembimbing rohani, ikut di dalam komsel. Nah, di komsel itulah nantinya punya kakak rohani, cari kakak rohani laki-laki yang dewasa yang bisa membimbing, bahkan ada kita-kita yang usianya lebih tua misalnya, jadi orang tua rohani untuk minta pendapat, minta nasihat. Jangan ke teman, karena teman akan memojokkan, akan menjerumuskan. Itu ya, itu aja Pak tambahan dari saya. Berikutnya. Oke, yang berikutnya, Salam, saya single parents dengan anak perempuan umur 8 tahun. Bagaimana cara menjelaskan ke anak persoalan perpisahan dengan ayahnya? Terima kasih. Anak di usia 12 tahun, itu masa di mana anak itu mulai mengerti. Ya, di mana anak itu bisa paham. Makanya Yesus tuh datang ke Bait Allah di usia 12 tahun dan mengajar. Karena bagi orang Yahudi usia 12 tahun adalah usia di mana anak itu bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya. Dan juga sebagai orang tua bisa menyampaikan semua isi hati kita sampai terdalam-dalamnya. Nah, di situ usia itu juga biasanya 10-12 tahun adalah usia di mana anak perempuan datang bulan. Nah, penting di sini sebagai mama menjelaskannya kenapa secara biologis bahwa ada datang bulan dan kamu harus pakai pampers dan sebagainya. Demikian juga mungkin bisa jelaskan kepada si anak di usia yang sudah cukup dewasa yang kira-kira momennya sudah tepat untuk menjelaskan bagaimana sejarah ayahnya sudah tidak ada dan memberikan pemahaman bahwa jangan sampai anak itu sakit hati sama ayahnya. Tujuan kita menyampaikan bukan membuat anak itu jadi benci, tapi memberikan pengertian. Jadi seandainya kamu ketemu sama ayah, kamu tetap harus bisa menyapa, menerima, dan biar gimana pun dia ayahmu. Tapi kalau sampai tidak ketemu pun, ya kamu sudah relakan. Biarlah Tuhan jadi ayah kandung. Toh, buktinya sampai hari ini masih ada mama yang mencintai. Itu dari saya. Ada masukan mungkin dari Pak Simon? Memang gini Pak Jojo ya, ini budaya Indonesia loh Pak. Budaya Indonesia itu banyak tabunya.
Saya pernah ya, anak saya tuh tanya sama saya waktu dia SD, dia belum SD bahkan, masih 4 tahun lah, karena adiknya lahir kan. Dia tanya, Pak, dari mana adik lahir, dari mana adik datang gitu ya kan. Nah kebetulan saya baca literatur luar negeri. Jadi bahwa di orang luar negeri itu dikasih tahu kalau anak tanya, ya jelasin secara education gitu, jangan jelasin yang secara dongeng katanya. Jadi saya jelasin Pak, pertemuan sel sperma, sel telur di kandungan mama, ya kan. Nah terus hubungan seks segala macam gitu, hubungan seks itu apa? Terus saya bilang itu harus dalam apa namanya payung pernikahan. Kalau enggak itu jahat di mata Tuhan, perzinahan. Itu saya jelasin loh Pak ke apa namanya ke anak. Dan di literatur juga dikatakan organ-organ vital laki-laki dan perempuan tidak boleh dipakai bahasa yang lain, karena misalnya orang tua kita itu ngomongnya embem karena anak kita kan perempuan kan. Jadi kalau dia pipis misalnya, Kak dilap dulu embemnya gitu, ya kan. Nah itu katanya di literatur itu tuh nggak boleh. Jadi kalau vagina, katakan vagina itu kan sama seperti kayak ngomong tangan kan. Memang organ tangan ya disebutnya tangan gitu. Jadi organ itu disebutnya vagina ya disebut vagina katanya gitu. Jadi saya jelasin Pak itu. Di sekolah ada temennya Pak yang ngomong, di mana ya bayi itu bisa muncul? Ada yang ngasih tahu dari mamanya katanya gini, itu datang dari langit katanya. Jatuh dari langit ada di perut mama katanya. Ada yang lagi katanya itu ditaruh dari ketek katanya gitu ya kan. Tiba-tiba anak saya nerangin, bukan gini loh. Ada penis vagina masuk di hubungan seks itu dalam payung pernikahan, nanti sel telur ketemu sel sperma gitu-gitu ya. Orang tuanya panggil anak saya, Anet, sini, kamu kenapa ngomong porno katanya gitu. Itu ya anak saya ngadu sama saya Pak. Saya datengin kepala sekolahnya, saya bilang Bu, Ibu tolong jelaskan sama saya di mana letak pornonya gitu. Ibu cari bagaimana menjelaskan kepada anak tentang bayi yang lahir dari karena itu bahasa medis gitu, saya bilang gitu kan. Akhirnya si kepala sekolahnya minta maaf, dia yang bilang gurunya yang salah Pak, memang kita yang kurang, memang ini budaya Indonesia yang kurang bisa menjelaskan secara gamblang, secara apa adanya gitu, sehingga jadi mislead buat anak-anak gitu. Akhirnya sejak itu sekolah itu bikin sekolah ini Pak sex education untuk menjelaskan, dan guru-gurunya dipanggil untuk menjelaskan, ya ngomong kasih tahu apa adanya gitu loh, jangan pakai perumpamaan-perumpamaan karena anak nanti nggak paham. Waktu dia baca dia jadi nggak paham kan, karena diajarinya hal yang berbeda gitu. Orang tua kami aja bilang jangan bilang bam lagi, bilang vagina, nggak mau loh Pak ngomong kan, pantang katanya. Saya bilang gimana, itu kan memang namanya, nama organ tubuhnya memang itu disebutnya. Jadi ya memang ada budaya juga Pak, jadi memang agak sulit sih kalau buat orang tua ya mungkin, tapi kalau generasi kita ke bawah sepertinya udah mulai bisa lah, mulai gampang untuk menjelaskan, apalagi literatur sekarang udah mulai banyak. Tapi saya setuju Pak Simon dan Bapak Ibu bahwa kalau bisa pengajaran sex education diajar oleh orang tua. Orang tua, betul Pak. Jangan diajarkan oleh film atau teman-teman yang ngawur. Nah, kalau dia dari kita ajarkan oleh orang tua, dia lebih percaya sama kita sebagai orang tua. Yang kebenaran firman Tuhan. Makanya gereja juga gitu. Kita tidak malu untuk mengajarkan tentang pornografi, tentang sex education. Tapi boleh nanti Pak Simon kita buat di tahun depan. Iya. Pengajaran itu ya. Education. Wah, ini menarik. Iya, sex education. Sama ini juga Pak, perlu juga orang tua, Bapak Ibu yang ikut pelajaran ini, ajarin anak dari kecil, bilang yang boleh buka baju kamu hanya papa dan mama, yang lain nggak boleh. Bahkan pegang pipi kamu, pegang ini, pegang itu nggak boleh gitu. Sehingga anak akhirnya jadi tahu, karena anak dia pernah diajarin, sehingga orang lain buka baju dan mengatakan kata-kata yang menghasut, sehingga dia akhirnya jadi mau. Itulah dimulai pelecehan itu Pak. Ya kan, jadi kan kalau sekarang kalau kita lihat gitu ya, bahwa pelecehan itu dulu dikatakan adalah salah perempuan. Kenapa pakai baju pendek-pendek misalnya. Sekarang Pak, pelecehan itu dilakukan kepada perempuan, bahkan anak-anak yang bajunya lengkap, ketutup dari ujung kepala sampai ujung rambut. Jadi sebenarnya bukan salah yang dilecehkan, tapi memang otaknya pelakunya Pak yang memang udah nggak beres gitu. Ya kan, ya itulah sebabnya perlu diajarin kepada anak-anak kita bahwa nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu. Saya cerita gini banyak Pak kesaksian, termasuk anak saya tuh punya teman di sekolah, sudah SMA nih, itu gurunya suka pegang lengannya Pak, jadi tangannya suka masuk ke antara lengan, ya kan. Jadi anak saya tegur kan,
dibilang gini, lu nggak risih, Mister itu pegang masuk ke, ya risih sih Net, katanya gitu. Kan pasti kena payudara lu, katanya gitu kan. Ya memang iya. Ya lu ngomong dong, nggak berani Pak. Nah, anak saya ngomong sama saya, Pak, si ini Mister ini suka masuk tangannya ke sini Pak. Kakak udah ngomong, tapi dia nggak berani. Saya samperin ke kepala sekolahnya. Samperin kepala sekolahnya ngomong, si gurunya dipanggil, akhirnya gurunya dikeluarin. Ya kan ternyata nggak cuma dia, nggak cuma satu anak. Nah setelah itu si anaknya bilang, Net, kok Mister itu keluar ya gitu. Dia kan nggak tahu kalau saya yang ngomong. Terus kata anak saya juga nggak tahu kan awalnya, tapi akhirnya saya ceritain. Dipanggil katanya Pak Mister ini dipanggil tuh sama prinsipal katanya. Terus nggak lama dia resign katanya gitu. Keluar. Itu stres berat loh Pak si anak loh. Jadi Bapak Ibu ya jangan dipikir anak yang dilecehkan itu baik-baik aja, mereka tertekan sangat berat. Gitu ya, itulah sebabnya sebagai orang tua harus berdiri di belakang mereka untuk membela mereka gitu. Kadang-kadang mereka nggak paham apa yang harus dilakukan. Tapi kita orang tua yang harusnya paham. Betul, ini merupakan bibit bisa ke arah yang lebih dalam seperti yang terjadi di pesantren kemarin kan. Iya. Betul, Pak. Oke. Yang berikutnya, apakah ada contoh tokoh di Alkitab yang bisa diteladani dalam hal parenting, Pak? Contoh di Alkitab dalam parenting, siapa Pak Simon? Ya, sebenarnya gini Pak, kalau kita bicara dulu yang kebalikannya ya, yang nggak jadi contoh, itu Imam Eli. Imam Eli anaknya Hofni dan Pinehas itu tidak menghargai sebagai imam, dia tidurin perempuan jemaat-jemaatnya, ya kan, dan dia makan korban yang sudah diberikan kepada Tuhan, makanya Tuhan marah sama dia dan dibunuh. Dan Imam Eli waktu pelanggaran itu diem aja, ya diem aja. Dia cuma bilang, nah jangan begitulah, cuma gitu. Tapi tidak ada tindakan disipliner terhadap anaknya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah Daud, waktu anaknya perkosa anaknya lagi. Ya kan ada anaknya itu yang perkosa siapa yang perempuan. Nah itu juga dia diem aja. Akhirnya anak yang sulungnya yang marah kan, anak sulungnya yang marah dan sampai akhirnya mau membunuh gitu dan akhirnya dibunuh kan itu. Nah itu contoh orang tua yang kalau bahasa itunya tuh bahasa pendidikannya permisif. Permisif artinya dibiarin aja, diyain aja gitu. Nah tapi kalau contoh yang bagus itu tadi ada ibu bilang Lois dan Eunike itu kan anaknya namanya Timotius, ya kan? Jadi akhirnya jadi itu Timotius ya kan sebagai anak muda. Kemudian ada juga orang tuanya Yeremia yang dari kecil sudah mendedikasikan anaknya untuk Tuhan. Sebenarnya Daud juga setelah kejadian anaknya yang perkosa anaknya yang laki yang perempuan itu dia akhirnya berubah. Nah, cara dia mendidik Salomo akhirnya berbeda. Akhirnya Salomo bisa menjadi raja sesuai dengan apa yang diinginkan dan menjadi orang yang sangat bijaksana. Memang ada masa orang tua itu belajarlah dari kesalahannya gitu, tapi harus belajar, jangan sampai udah salah ya terus melakukan salah, terus didiemin melakukan salah. Harus belajar dan berubah menjadi lebih baik. Nanti Tuhan yang akan perlengkapi. Ya termasuk Yusuf dan Maria juga salah satu contoh orang tua yang bisa mendidik anak ya, yang dia bawa seumur tertentu ke rumah Tuhan, diajarin gitu ya, dan memang diajarin kerja juga gitu loh Yesus gitu. Saat ada umur-umur yang memang dia 12 tahun itu dididik sama Yusuf dan Maria, setelah 12 tahun dibawa ke rumah Tuhan. Gitu kan, dan ada masanya dia harus dewasa dilepaskan. Walaupun ibunya bilang dia berat untuk melepaskan anaknya gitu. Demikian dari saya Pak Jojo. Yes, keren. Memang saya lihat di Alkitab semua masih bertumbuh manusia. Alkitab itu jujur ya, dia buka sisi angle negatifnya, kekurangan maksudnya kekurangannya dan ada sisi positifnya. Tapi berarti menunjukkan bahwa setiap orang tua masih terus belajar, tidak pernah berhenti. Ya, contoh yang menarik tadi sudah disampaikan Yusuf dengan Maria, Louis dan Eunike. Ya, berikut ya. Bagaimana peran orang tua dalam membantu anak untuk menemukan panggilan, visi, dan tujuan dari Tuhan bagi masing-masing pribadi? Ya, pertama temukan menjadi panggilan artinya dengan passion-nya dia. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi daya tariknya. Kita bisa lihat begini, ketika dia tertekan, dia tetap mengerjakannya itu. Ketika dia dalam keadaan jenuh, dia tetap mengerjakannya itu. Ketika dia tidak dibayar, dia tetap mengerjakannya itu. Itu merupakan gift-nya. Sebagai contoh, anak kami
gift-nya itu editing. Ya, dari usia 10 tahun ngedit, suka ngedit, akhirnya di usia 13 tahun temennya minta dia ngedit satu video dieditin dari temennya kasih 500.000, bayangkan usia 13 tahun udah bisa dikasih usia kerja kan. Nah, dia memang di situ maunya ke arah komputer, kepada animasi, kepada editor dan sebagainya, kita bisa lihat dari kecil. Nah, memang dari kecil penyanyi yang bisa diarahkan, tapi sekali lagi jangan cuma nyanyi, karena artis itu ada masanya. Jadi edukasi perlu dibangun dengan mungkin kalau dia communication berarti bisa diarahkan kepada marketing, kepada pengusaha, ya dan sebagainya. Jadi temukan apa menjadi gairah, semangat dan passionnya. Ada juga bisa dibantu dengan ada namanya DISC, ya, dominan, intim, cermat. Dari situ para psikologis bisa akan mengarahkan dan menajamkan yang menjadi tujuan dari hidup dia. Panggilan utama tetap jadi berkat. Panggilan utama tetap untuk dia tetap melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, yang melayani Tuhan, tapi ada spesifik panggilan yang untuk dia pribadi. Itu dari saya. Pak Simon mungkin mau tambahkan? Ya. Sekarang ini udah ada Pak, namanya tes minat bakat. Memang anak-anak itu dari kecil itu bisa berubah-berubah, tetapi sudah lumayan stabil saat dia SMA. Karena ini akan menentukan saat dia masuk ke jenjang kuliah. Ikut tes minat bakat, nanti akan diberitahu bahwa bakatnya dia apa, minatnya apa, matching atau tidak. Kadang-kadang ada anak yang dia nggak paham bakatnya apa, sehingga mau pilih kuliah dia bingung, orang tuanya juga bingung, akhirnya dipaksakan lah. Orang tua zaman dulu, taunya kalau mau sukses itu hukum, ekonomi, insinyur. Sekarang udah enggak, Bapak Ibu. Ya kan, kalau tanya sama anak mau jadi kaya apa, YouTuber, ya kan. Nanti Bapak Ibu jangan bilang, jangan jadi YouTuber, kamu mau makan apa jadi YouTuber misalnya. Mau kerja apa, mau sekolah musik. Aduh, kamu mau makan apa jadi tukang musik gitu kan. Padahal zaman ini, mereka-mereka itulah sekarang yang kaya. Karena kalau orang yang accounting, sekarang udah digantikan mesin Bapak Ibu. Ada aplikasi buat gantiin orang accounting. Ya kan, jadi udah nggak lagi zamannya insinyur itu, hukum itu yang berhasil gitu ya. Walaupun saya nggak bilang itu nggak berhasil, tapi maksudnya zaman sudah bergeser, bahwa anak-anak itu sudah nggak lagi tertarik untuk mereka ngambil seperti zamannya kita. Jadi zaman ini ngambilnya fashion design, interior design, graphic design misalnya. Jurusannya DKV, ya kan, desain komunikasi visual DKV. Nah, itu Bu, masukin mereka ke tes minat bakat, tapi cari yang bisa konseling. Karena tanpa konseling ya cuma dikasih hasil, kadang kita orang awam nggak paham cara bacanya. Tapi dengan konseling nanti dikasih tahu, oh bakatnya anak Bapak Ibu ini, kuliahnya harusnya ngambilnya ini. Jadi diarahkan kepada mereka. Bapak Ibu jangan terlalu berpikir dulu, Tuhan mau pakai apa buat dia, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Karena jangan sampai nanti kalau dia gagal dia nyalain Tuhan Bapak Ibu ya. Kata mama katanya Tuhan bilang panggilan saya ini, ternyata dia susah. Enggak. Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu harus kepada pribadinya, yang langsung dia mengalami pengalaman rohani, supaya dia bisa ngalamin sama Tuhan dan dia memenuhi panggilan Tuhan dengan dirinya, bukan karena orang tuanya. Demikian Pak Jojo tambahan dari saya. Oke, yang berikutnya Pak Jojo. Ini lumayan berat nih Pak Jojo pertanyaannya. Apa namanya? Ada anak, jadi bentar, ini dia udah jadi populer, jadi naik lagi ke atas. Apa belum terlambat mendidik anak? Karena anak saya umur 12, 9, dan 7 tahun. Karena selama di kandungan, anak-anak saya selalu dipenuhi kecewa, amarah, kepahitan kepada suami dan keluarga saya. Berarti yang mengajukan ini mamanya. Ya, di dalam mendidik anak tidak ada kata terlambat. Nah, selama anak itu masih ada dalam naungan kita punya tanggung jawab dan otoritas untuk mendidik mereka. Nah, caranya yaitu mulai coba pelan-pelan menjadi sahabat. Kalau begitu anak udah usia 12 tahun ke atas, karena tidak bisa kita datang seperti superhero yang mendiktator begitu, tapi menjadi seorang teman, menjadi seorang ibu, menjadi seorang mentor, menjadi seorang pendidik dengan cara yang sehari-hari. Artinya coba lebih santai di SPJ makan, beritahu kalau memang kasih tahu kalau memang dia ada pahit, ada kecewa, sampaikan permintaan maaf dari seorang mama kepada anak tersebut. Ya, jadi saya percaya bahwa permintaan maaf ini salah satu bentuk daripada pemulihan. Yang kedua, buktikan
bahwa perkataan yang disampaikan, kekecewaan yang disampaikan itu tidak terbukti dengan kasih, keteladanan, kesucian, perhatian, itu dilawan, ditebas semua. Ya, dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita lakukan. Yang ketiga, yaitu arahkan anak itu untuk bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, supaya anak itu pulih. Karena firman Tuhan itu bisa memulihkan, seperti Daud ketika dikecewa sama pemimpinnya, dia ambil firman, dan firman itulah yang memulihkan hatinya. Ya. Mazmur itu adalah kitab pemulihan hati. Orang kecewa, orang down, dan sebagainya di kitab Mazmur. Dan kemudian arahkan anak itu juga bisa bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan di dalam komunitas. Supaya dalam komunitas itu dia terus di-remind, diingatkan oleh teman-temannya, firman Tuhan dan sebagainya. Ini akan menuntun anak itu pulih, perlahan demi perlahan, dan jadi anak yang baik. Ya. Dan yang sempurna. Saya, istri saya juga begitu. Kami mengalami broken home juga, ya, sama-sama istri saya broken home, papa mamanya bercerai, saya juga papa mama saya bercerai, tapi kita bisa mulai dari diri kita, dan jangan sampai hal ini terjadi lagi atau pengulangan kejadian kepada berikutnya kepada anak kita. Yes, mungkin dari Pak Simon ada yang tambahkan? Ya, memang gini Bu, karena yang bertanya ini kan Ibu ya. Sebelum Ibu mengharapkan pemulihan anak-anak, Ibu dulu yang harus dipulihkan. Jadi Ibu harus punya pemulihan bahwa Ibu sudah mengampuni papanya mereka, kalau ketemu sudah biasa aja, karena kalau Ibu tidak dipulihkan, maka anak-anak akan sulit untuk dipulihkan. Karena pemulihan itu kalau datang dari orang tua terlebih dahulu, maka anak-anak akan lebih mudah untuk mereka pulih. Nah, ada hamba Tuhan yang memang panggilannya untuk pelayanan pemulihan atau pelayanan konseling. Nah, Ibu bisa cari tahu ya, yang memang hamba Tuhan yang panggilannya adalah untuk pemulihan luka batin, atau karena anak ini luka dari sejak dalam kandungan. Jadi saat nanti dilayani, maka anak-anak akan bisa pulih. Tanpa itu akan sulit untuk dipulihkan karena mereka sudah terbawa dari sejak dalam kandungan. Karena Mazmur 139 ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa Tuhanlah yang menenun kandungan di dalam ibu gitu ya. Jadi waktu dirajut oleh Tuhan itu ada intervensi dari orang tua, yaitu dalam bentuk kekecewaan, maka itu akan terbawa saat dia lahir. Jadi akan lebih mudah untuk dia dipulihkan. Ibu dulu dipulihkan, setelah itu ibu memulihkan, dan cari hamba Tuhan yang memang panggilannya untuk melayani seperti itu. Itu aja tambahan dari saya, Pak Jojo. Pertanyaannya, ini ada keluarga mengadopsi anak dari bayi. Pertanyaannya, bagaimana kalimat menjelaskan yang baik ke anak tersebut mengenai status mereka kalau mereka itu diadopsi dari bayi, dan pada umur berapa yang baik untuk diberitahukannya? Cocok Pak Simon tuh. Jadi Pak Jojo, memang kalau untuk adopsi harus berpikir begini, apakah penting atau perlu diberitahukan? Kalau tidak penting atau tidak perlu diberitahukan, nggak usah diberitahu, gitu ya, karena nggak penting buat dia, gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang orang tuanya masih ada dan keluarga dan orang tua sepakat bahwa nanti setelah dia dewasa boleh diceritakan supaya dia tahu, gitu kan. Biasanya gitu untuk orang-orang yang pakai adat setelah menikah. Jadi saat nanti menikah misalnya perlu kan ada diomongin tuh siapa orang tuanya yang harus di panggung misalnya. Nah itu penting, makanya itu yang perlu disampaikan. Tapi kalau misalnya memang ini diambil dari rumah sakit, ya kan, yang nggak tahu memang dia dibuang tanda kutip, diambil dari panti asuhan yang orang tuanya nggak jelas, itu nggak usah dikasih tahu, nggak usah diceritakan, karena akan membuat anak penasaran kan, dia akan membuat kecewa. Tapi kalau misalnya beranggapan bahwa bisa kemungkinan ada orang yang ngomongin ke dia, nah kasih tahu. Tapi itu kasih tahunya setelah dia masuk ke dalam umur dewasa. Nah umur dewasa itu di atas 13 tahun. Itu untuk dia bisa, karena dia sudah bisa untuk dia berpikir. Tapi sekali lagi pertimbangannya perlu dan pentingkah untuk itu diberitahu. Kalau tidak perlu dan tidak penting, tidak usah diberitahu. Jangan sampai jadi bumerang buat si anak. Siap. Berikutnya, Pak. Oke. Saya single father, cerai mati dari 2 anak perempuan, 6 dan 9 tahun. Bagaimana cara membuat anak bertumbuh baik dengan waktu ketemu yang sedikit? Wow. Iya. Satu sisi sebagai ayah harus
memberikan penyediaan, satu sisi dia perhatian. Mungkin sebagai ayah minta kemampuan dan kasih karunia supaya figur ibu bisa berperan juga di situ, yaitu perhatian-perhatian. Dan yang kedua, bisa kita minta mentor rohani yang bisa mengayomi kepada si anak perempuan ini. Ya, tentu dalam hal ini figur perempuan ya, yang bisa mengayomi. Dan yang ketiga, kita minta Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu diibaratkan sebagai bapak, tapi juga sebagai seorang ibu yang bisa menyusui. Biar Tuhan itu menjadi figur ibu yang bisa mengcover kekurangan daripada si ayah. Paling saya percaya dengan berjalan waktu, anak itu akan mengalami pemulihan dan mengalami terobosan lewat pengalamannya bersama dengan mentor-mentornya dan juga lewat Tuhan secara pribadi. Ya, karena memang ini yang kita minta kasih karunia dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia khusus untuk Bapak bisa lakukan itu. Dari Pak Simon ada tambahan? Ya Pak Jojo, memang agak berat nih Pak Jojo, karena dua anaknya perempuan ya, sementara seorang papa gitu kan ya. Ada hal-hal yang privasi si anak perempuan untuk minta tolong papanya pasti nggak paham kan. Misalnya saat menstruasi lah, gitu kan, saat dia sakit, datang bulan, kemudian memilih baju untuk dia pergi gitu ya. Tapi Bapak yang bertanya ini, belajarlah untuk tanda kutip jadi orang tua yang gaul gitu ya kepada anak perempuannya. Misalnya waktu ketemu, ketawa-ketawa, cerita, jangan terlalu kaku, jangan terlalu sering nelpon tuh nanya pertanyaan itu aja. Kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Gitu. Jadi nanti anak jadinya jadi bosen gitu ya kalau ditelepon, nanti pasti tanya. Jadi nanti kalau ditelepon dia langsung jawab, lagi main, udah makan, langsung gitu. Belum ditanya, iya Pak, udah apa lagi main, udah makan gitu ya. Jadilah jadi orang tua yang gaul kepada anak. Kalau sempat nonton, pergi nonton, ketawa-ketawa gitu, supaya si anak merasa punya teman, karena anak perempuan beserta dengan mamanya itu mereka kayak teman. Jadi kalau mereka kehilangan mamanya, ya mereka kayak kehilangan teman gitu. Nah itulah yang perlu juga Bapak baca literatur, bagaimana menjadi seorang single parents ayah untuk bisa mendidik anak secara psikologis dan secara karakter, bisa masuk ke dalam dunianya anak-anak gitu. Dari saya gitu Pak Jojo. Ya, mungkin peranan oma atau nenek juga bisa masuk di situ juga ya. Iya, betul. Bisa menggantikan ya. Jadi kalau kamu misalnya ada pertanyaan yang papa nggak bisa jawab karena privasi, kamu bisa nanya sama oma gitu ya. Ya boleh juga tuh Pak Jojo. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara untuk berbicara dengan anak usia 14 tahun yang pendiam, tidak mau bergaul dengan teman yang lain, asik dengan dunianya sendiri? Ya, kalau anak udah usia segitu adalah tugas orang tua sebagai teman. Kita nggak bisa datang sebagai seorang yang diktator atau sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang motivator atau coaching atau pembimbing atau teman. Karena di usia begitu anak lebih introvert ya, lebih apalagi kalau dia itu sukanya game terus. Nah, yang kita bisa lakukan juga sekali-sekali ajak dia keluar, hangout bersama dengan orang tuanya, supaya jangan di kamar terus. Nah, kemarin puji Tuhan ada satu anak perempuan yang tidak pernah mau disentuh sama papanya. Ya, papanya pernah bikin kesalahan di masa lalu, kemudian membuat anak itu jadi dingin, dan anak itu tidak mau bicara sama sekali. Satu kali ketika anak ini masuk rumah sakit karena ada usus buntu, dan mamanya harus, karena dia nggak punya pembantu, mamanya harus jaga adik-adiknya. Nah, akhirnya ayahnya mau temenin, tapi si anak ini berkata, nggak usah Pak, saya bisa ngurus sendiri. Tapi dia kesakitan. Akhirnya bapaknya tanya, nah gimana mau Papa temenin nggak di rumah sakit daripada nggak sendiri? Anak itu bilang, ya udah Pak, datang sini. Ditemenin, pelan-pelan dibangun hubungan kembali. Nah, dan singkat cerita, ada mau ketemu sama saya, sama Ibu Heni. Kemudian diajaklah anak ini untuk datang ke kantor, ngobrol bareng. Memang pedih, karena mainnya game terus kan, mainnya fokus di animasi terus. Lagi kita ajak bicara, dan dia mulai bicara. Kemudian dilakukan sama orang tuanya, diajak anak-anak Tangan Pengharapan untuk bisa presentasi, ngobrol sama anak ini. Akhirnya anak mulai terbuka dan mulai bercakap-cakap. Jadi hal yang baik sekali sebagai orang tua, inisiatif ya, untuk jangan cuma membiarkan anak itu hanyut di dalam
kesendirian ya, tapi mulai bersosialisasi. Itu deh saya, mungkin ada tambahan dari Pak Sim. Nah, itu udah bagus Pak Jojo. Sudah cukup. Pertanyaan selanjutnya, mau tanya bagaimana mencabut kata negatif yang diucapkan orang lain ke anak, tapi orang tuanya nggak dengar. Jadi orang tua taunya si anak cerita. Mencabut. Orang tua kata negatif. Jadi si orang tua mendengar dari anak cerita kalau anak-anaknya itu diperkatakan kata-kata negatif oleh orang lain, tapi orang tuanya nggak dengar waktu diperkatakan negatif, hanya anaknya yang cerita. Nah, anak punya otoritas. Kita sebagai anak Tuhan punya otoritas untuk mencabut, mematahkan semua kutuk. Jadi kita bisa katakan tolak dalam nama Yesus. Aku cabut semua dalam nama Yesus. Kita bisa lakukan itu. Nah, kalau memang mau disampaikan sama orang tua, disampaikan untuk doa sama-sama, dan orang tua juga bisa mencabut sebagai payung atau tudung daripada anak dengan mencabut dan mematahkan. Karena setiap kita punya kuasa untuk menghancurkan dan mengatakan segala kutuk. Ya, oke. Yang terakhir nih Pak Jojo, pertanyaannya juga bagus nih. Apakah semua perintah orang tua itu harus dituruti sama anak? As long itu sesuai dengan firman Tuhan dan nilai-nilai, kenapa kita tidak turuti, ya? Kalau itu ternyata menjorokkan kepada dosa, ya itu yang kamu harus pertimbangkan. Ya, gitu saya. Ini kan pertanyaan basic ya Pak Jojo ya. Apakah kita sebagai orang tua mau anak kita nggak baik? Ya kan? Apakah kita sebagai orang tua ada perkataan kita dengan maksud untuk anak kita masa depannya nggak baik? Kan nggak ada kan? Kan semua maksud orang tua baik, cuma mungkin penyampaiannya mungkin ada yang salah ya kan. Jadi dalam hal ini ya pastilah kalau sesuatu yang baik harusnya orang tua berharap untuk anak menuruti ya, karena orang tua sudah punya pengalaman duluan kan. Kalau istilah saya tuh gini ya, saya punya pengalaman pernah anak muda, tapi anak muda belum tentu bisa seusia saya. Jadi artinya gini kan, anak muda belum tentu usianya bisa nyampe ke seusia kita ya kan, tapi kalau kita pernah jadi mereka. Jadi kalau bicara pengalaman, ya kita sudah pernah mengalami apa yang mereka alami, tapi mereka belum pernah nyampe di usia kita gitu kan. Oke, Pak Jojo, udah itu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya bagus, kritis gitu ya. Baik. Sebelum masuk pengumuman, Pak Simon mau menyampaikan yaitu pesan Natal buat kita semua, Bapak Ibu. Ini ada bonus ekstra sharing dari Pak Simon tentang pesan Natal buat kita semua, di mana kita akan sebentar lagi merayakan Natal dan kemudian masuk tahun baru. Ini hal yang penting buat kita sebagai anggota Bible Study untuk bisa menangkap. Silakan Pak Simon. Ya, baik Pak Jojo. Terima kasih Bapak Ibu semua yang tergabung, yang tertanam di dalam pengembalaan Gereja ICI. Ini adalah pesan Natal buat kita semua atas nama Gembala Pak Jojo dan Ibu Heni. Saya menyampaikan pesan ini, ayatnya dari Matius 2, seluruh pasal dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, tapi tidak usah baca semua, saya akan menjelaskan secara general. Yang pertama adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ayat 1 sampai 12, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka ini adalah bukan orang-orang percaya, mereka ini mewakili orang-orang pandai dari kalangan orang-orang tidak percaya. Mereka dituntun oleh bintang untuk menunjukkan bahwa Mesias lahir. Dan orang ini yang tidak pernah dengar tentang Mesias, mereka percaya, mereka mengikuti arahan bintang itu, tetapi mereka yang mengklaim bahwa yang lahir ini adalah Raja Yahudi. Nah, karena mereka mengklaim Raja Yahudi dan Raja Herodes itu mendengar, Raja Herodes merasa insecure. Jadi insecurity. Jadi tema yang saya sampaikan adalah insecurity. Jadi Raja Herodes karena mendengar bahwa orang Majus, karena mereka mewakili orang percaya dari negeri timur, bahwa yang lahir ini adalah Raja Yahudi, sehingga Raja Herodes merasa insecure. Karena Raja Herodes merasa insecure, Raja Herodes minta kepada orang Majus untuk diberitahukan di mana tempat bayi Yesus itu lahir. Karena tujuan Herodes adalah mau membunuh bayi Yesus. Tapi orang Majus tahu, sehingga saat dia pulang, dia tidak lewat jalan seperti saat dia berangkat. Nah, itu adalah tindakan atau action dari orang Majus saat orang Majus tahu bahwa dia pun juga merasa insecure. Kalau dia kembali ke lewat jalan yang semula, Herodes bisa menghukum orang-orang Majus atau bahkan membunuh karena tidak mau memberitahukan di mana bayi Yesus. Jadi orang Majus mewakili orang-orang pintar, orang-orang tidak percaya, merasa insecure karena Herodes. Herodes mewakili orang-orang yang punya otoritas,
orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, yang dia merasa insecure, tetapi responnya adalah dia mau membunuh atau dia mau membersihkan ancaman terhadap dia. Kemudian setelah itu, ayat 13-15, Yusuf dan Maria juga merasa insecure karena tahu bahwa Herodes mau membunuh bayi Yesus, maka tindakan yang diambil oleh Yusuf dan Maria adalah menyingkir ke Mesir. Nah, menyingkir ini hanya untuk sementara sampai keadaan tenang karena memang sudah dikirim orang-orang untuk membunuh bayi Yesus. Kemudian ayat 16-18, Herodes memberikan perintah untuk anak-anak di Bethlehem itu dibunuh. Itulah respon dari Herodes. Nah, kemudian ayat 19-23, Yusuf dan Maria kembali dari Mesir untuk mereka membesarkan Yesus, tetapi tidak ke Bethlehem, tetapi mereka kembalinya ke Yudea, yaitu ke Nazaret. Di Nazaretlah bayi Yesus itu dibesarkan. Nah, pesan Natal hari ini, Bapak Ibu, dengan keadaan sekarang ini, bahwa banyak orang merasa insecure, insecurity ini menjadi ancaman buat internal kehidupan masing-masing, tapi lihat bahwa Yesus datang menebus kita, memberikan damai sejahtera. Jadi buat kita semua jangan sampai merasa insecurity, karena Yesus datang, dia memberikan damai buat kita, siapapun kita, bahwa kita orang kaya kah, bahwa kita itu dari kalangan orang yang berkuasa kah, menjadi pemimpin kah, dari kalangan orang pandai kah, perasaan insecurity pasti ada, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Yesus sudah lahir bagi kita, dia memberikan kabar baik, bahwa dia akan memberikan damai sejahtera, kenyamanan buat kita selama kita berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Selamat Natal dan Tahun Baru dari kami, Gembala dan seluruh pengurus dari Gereja ICI. Sampai ketemu nanti di Bible Study tahun depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan keluarga, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Amin.